Selamat pagi anak-anak teacher, bagaimana kabarnya pagi ini? Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran kita halaman 98 ya. Nah, kita masih tetap di bab 12 yaitu belajar dari tokoh. Nah, apa yang kita pelajari dari tokoh yaitu tentang menciptakan kerukunan ya. Nah, kalau di minggu lalu kita sudah belajar tentang Esau dan Yakub. Nah, kali ini kita belajar dari Daud dan Mephiboset. Nah, buka semua bukunya halaman 98. Sudah? Oke. Nah, namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, teacher mau ajak kalian semua berdoa terlebih dahulu ya. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau baik dan teramat baik bagi kami. Khususnya pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar kembali melalui online, daring. Bapak berkati setiap anak-anak-Mu, berikan semangat mereka agar mereka tetap terjaga dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan juga kemampuan kepada mereka untuk menerima dan menangkap pelajaran yang akan hamba-Mu sampaikan melalui ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Oke, teacher percaya semua kalian dalam keadaan baik ya. Nah, siapa yang minggu lalu ingat materi kita tentang menciptakan kerukunan? Masih ingat gak? Iya. Di minggu lalu kita belajar tentang Esau dan Yakub, yaitu dua anak kembar yang memiliki perbedaan, ya. Dan mereka juga diperhadapkan dengan satu masalah, tetapi akhirnya mereka mampu menciptakan kerukunan. Nah, siapa yang menyimak video minggu lalu pasti dia paham apa yang terjadi antara Esau dan Yakub dan bagaimana cara mereka menciptakan kerukunan. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjutkan ke cerita tentang Daud dan Mephiboset, teacher mau ajak kalian semua untuk membaca tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu siswa mampu memahami makna kerukunan. Yang kedua, siswa mampu meneladani sikap-sikap tokoh dalam Alkitab yang menciptakan kerukunan. Yang ketiga, siswa mampu menceritakan cara menciptakan kerukunan di dalam keluarga. Dan jadi tugas kalian nanti adalah menuliskan cerita cara menciptakan kerukunan yang terjadi di rumah kalian. Jadi yang pertama yang kalian ceritakan adalah ceritakan dulu permasalahannya, lalu bagaimana cara kalian untuk menciptakan kerukunan. Nah, ini tugasnya ya. Contohnya dari saya kasih contoh. Suatu kali adik memaksa untuk bermain bola sementara hujan di luar. Nah, akhirnya kalian mempunyai berdebat tipis-tipis, berdebat kecil. Nah, bagaimana cara kalian menciptakan kerukunan, mendamaikan suasana supaya adik kita tidak ngotot untuk belajar atau bermain bola di luar seperti itu. Nah, inilah yang menjadi tugas kalian. Oke. Nah, itu adalah keadaan aman, keadaan damai, tidak ada keributan, tidak ada pertengkaran. Artinya aman. Itulah yang disebut dengan rukun. Hatinya damai, kemudian keadaannya pun suasananya aman. Nah, yang kedua meneladani sikap tokoh. Nah, kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang Esau dan Yakub, ya. Nah, kita bisa meneladaninya. Bagaimana caranya? Esau dan Yakub menghadapi permasalahan apa yang dilakukan oleh Yakub. Yakub pergi meninggalkan kakaknya selama waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang harus kita teladani. Ketika ada permasalahan, ambillah waktu untuk menyendiri, menjauh dari orang yang membenci kita atau yang marah kepada kita. Supaya apa? Supaya amarahnya tidak menjadi-jadi atau tidak meluap. Nah, kali ini pun kita akan belajar dari sikap Daud dan Mephiboset. Nah, Daud dan Yonatan adalah teman akrab, karib. Nah, suatu kali ketika masih muda, si Daud ini bersahabat dengan anaknya Saul, namanya Yonatan. Yonatan ini tinggal di istana, tetapi si Daud seorang penjaga kambing, penjaga domba, gembala domba seperti itu. Tetapi
Yonatan sebagai anak raja dia tidak sombong, dia tetap berteman dengan siapa saja. Jadi kalau biasanya anak guru berteman dengan anak guru, kemudian anak raja berteman dengan anak raja, tetapi Yonatan tidak lakukan itu, dia berteman dengan siapa saja, ya. Yonatan dan Daud bersahabat walaupun mereka berbeda kasta, ya. Kastanya si Yonatan anak raja, sedangkan Daud adalah anak petani dan dia bekerja sebagai gembala domba, gitu ya. Nah, ini dia, perhatikan ke gambar. Di sini ada Daud dan Mephiboset. Mephiboset ini adalah anak dari Yonatan, ya. Jadi Yonatan sudah mati. Kemudian si Daud menyuruh pasukannya, cari keturunan cari keturunan Yonatan. Aku mau memberikan semua tanah mereka kepada dia. Aku nggak mau ambil itu, dikatakan si Daud kepada pengawal-pengawalnya. Lalu ketemulah Mephiboset. Mephiboset ini seorang yang pincang. Dia pakai tongkat. Tapi di sini dikatakan, ya, coba dengar, simak bacaan teacher halaman 99. Yonatan mempunyai anak laki-laki berkaki cacat atau timpang bernama Mephiboset. Daud menyuruh orang menjemput dan membawa Mephiboset kepada Daud. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan denganku." Sejak saat itu Mephiboset tinggal di istana. Setiap hari ia makan sehidangan dengan Raja Daud. Daud memperlakukannya sebagaimana anak raja. Mereka hidup rukun setiap hari. Nah, perhatikan, Saul dulu berniat membunuh Daud, ya. Saul dulu berniat membunuh Daud. Tetapi si Daud tetap bisa menghargai keturunan Saul, ya. Dia tetap hidup rukun dengan cucunya si Saul. Nama cucunya siapa? Si Mephiboset. Jadi ceritanya begini, anak-anak. Dulu itu yang menjadi raja adalah Raja Saul, anaknya adalah Yonatan. Yonatan berteman baik dengan Daud. Daud belum menjadi raja. Tetapi ketika Daud sudah menjadi raja menggantikan Saul, dia juga mengangkat cucu dari Raja Saul tinggal di istana. Siapa nama cucu Raja Saul itu? Namanya adalah Mephiboset, ya. Nah, Daud dan Mephiboset, ini tadi teacher sudah jelaskan ini, ya. Ayah dari Mephiboset adalah Yonatan. Daud dan Yonatan tetap berteman baik meskipun mereka memiliki perbedaan kasta, seperti itu, ya. Nah, dan kemudian kalau kita lihat di gambar yang tadi, Daud begitu menggenapi janjinya kepada Yonatan, yaitu apa? Dia mengangkat anaknya menjadi anaknya sendiri seperti anggota dalam kerajaan, ya. Jadi Daud benar-benar mempertahankan persahabatan mereka, kerukunan mereka, seperti itu. Nah, kesimpulannya perhatikan di sini, anak-anak, perbedaan fisik atau kasta akan terjadi dimanapun dan mungkin kita pun akan jumpai. Tetapi perbedaan itu adalah karunia dari Tuhan. Nah, tugas kita adalah menciptakan kerukunan. Di rumah pun kita berbeda, akan tetapi tugas kita haruslah menciptakan kerukunan. Papa dengan mama itu berbeda, kamu dengan adik kamu berbeda. Tetapi jangan lupa tunaikan tugasmu, yaitu menciptakan kerukunan. Oke, jangan lupa tugasnya adalah menuliskan cerita bagaimana cara menciptakan kerukunan di rumah. Ya, tidak perlu panjang-panjang, tapi kamu buat ceritanya. Oke. Nah, yang akan teacher nilai di sini adalah tulisan kamu, ketepatan kamu di dalam mengirim tugas. Jadi teacher kasih waktunya 6 hari, ya, untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian isi dari cerita kamu, apakah kamu memahami bagaimana cara menciptakan kerukunan, ya. Ini termasuk juga tugas proyek. Oke, itu saja materi untuk hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you and thank you. Bye bye.